Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih ngobrol di masalah sedekah. Dan Alhamdulillah saat ini sudah bersama guru kita Al-Ustadz Nur Fadil. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah masih Alhamdulillah, keren banget Ya. guru hari ini guru. Keren, Guru, ini emang sedekah nih Masya Allah barokahnya banyak. Tadi adabnya sudah dicelangkan sama guru kita ya. Kira-kira sekarang nih yang kita tekenin, jangan takut miskin karena sedekah. Silakan guru. Ya, terima kasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia segenap para dewan guru dan segenap pemirsa Cahaya Hati iNews yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada tema kita kali ini tentang sedekah. Jangan pernah takut miskin karena sedekah. Sebab matematika Allah dengan matematika kita itu berbeda. Kalau matematika kita 1 ditambah 1 yakin hasilnya pasti 2. Tetapi bagi Allah 1 ditambah 1 bisa 2, bisa 10, bisa 100, bahkan Allah lipat gandakan. Dengan apa janji Allah? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuatu hal yang mesti kita keluarkan. Kali ini sedekah. Bahwa sedekah ini merupakan kata-kata yang gampang diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Benar banget. Islam mengatur itu semua dalam hidup berkeseimbangan. Ada hidup di dunia, ada kehidupan di akhirat. Begitu juga ada keseimbangan di dalam Islam mengajarkan tentang bagaimana kita hidup berkeseimbangan, memberikan kepada seseorang yang butuh. Kenapa? Karena sodakoh merupakan salah satu anjuran dan ajaran Rasulullah yang luar biasa. Bahkan Allah bilang di dalam hadis kursi, anfik ya bena Adam, unfik alaik. Infakanlah hai anak Adam apa yang kau punya, nanti Allah akan menginfakkan, memberikan dan mengganti. Bahkan anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang ada di kantong kita, bakal datang rizki yang gak disangka-sangka. Ini kita kadang-kadang kan lagi susah doang, gak ada duit, ngeluh jadi hamba Allah. Ketika punya duit diberikan kelebihan oleh Allah, kita lupa. Lupa dengan apa? Lupa dengan yang memberikan. Bahwa sedekah ini merupakan tidak ada hal-hal yang kita keluarkan akan berkurang. Tetapi memang kenyataannya beda dengan hakikatnya. Kita keluarkan 100.000, punya uang 200.000. Itu kelihatannya berkurang harta yang kita punya. Tetapi di sisi Allah fal yazdad, maka akan ditambah. Jangan pernah takut miskin. Nggak ada orang yang karena sedekah miskin. Dan nggak ada orang yang pelit itu bisa kaya. Kita kadang-kadang aneh. Udah duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran. Ya Allah, nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Ya Allah. Kan parah Bang Ali. Iya benar. Ya Allah, kadang-kadang makan ikan launya dimakan, palanya dikerepuk semua. Ya Allah, ambil pala-palanya. Iya, kucing melongo nungguin pala. Ya Allah. Iya. Kesian. Maka dari itu inilah kesempatan kita. Ramadan membentuk karakter kita untuk berbagi, Bang. Di mana buktinya? Sekarang kita melaksanakan ibadah puasa. Puasa dari mulai kita fajar menahan lapar dan haus. Di situ kita terasa
Baru sehari ya Allah nggak kena nasi, begini rasanya lapar. Baru sehari nggak kena air, begini rasanya haus. Timbul kepekaan dalam diri kita, ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Timbul kepekaan untuk berbagi. Puasa mendidik kita untuk saling berbagi. Apalagi sekarang pandemi COVID-19 ini luar biasa. Gejalanya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Di sini saat-saat kita sulit untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita kadang-kadang di kampung teriak, wow, KTP udah difotokopi, kakak udah difotokopi, rame tuh, ya enggak, RT disalahin, lurah disalahin. Memang enggak semuanya dapat. Sabar kita. Karena sesuatu yang diberikan, yang dikeluarkan buat mereka, orang yang membutuhkan, mereka doanya langsung diijabah. Maka jangan pernah kita takut miskin. Karena kemiskinan itu bisa datang. Kenapa? Karena kita kefakiran kita, karena kepelitan kita. Di mana kita kadang-kadang pelitnya? Kadang kita nggak ngerasa. Ya Allah, harta banyak dikasih titipan. Ya enggak, dikasih duit banyak, jabatan tinggi, harta banyak, tetapi pelit. Dengan tetangga nggak mau kenal, mentang-mentang kaya, jalan dadak duluan. Ya Allah. Mentang-mentang kaya, jalan kagak nepak. Ya Allah. Kuntilanak. Semua itu harta yang kita punya adalah titipan dari Allah. Titipan harus dijaga dengan baik-baik. Titipan kudu dijaga dengan baik-baik. Maka hidup tuh yang enak kayak tukang parkir. Itu tukang parkir di mall dah pemirsa. Wow, mobil banyak, mereka cakep-cakep. Tukang parkir enggak sombong. Bener? Bener. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali. Dia enggak sedih. Dia enggak sedih. Dia enggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin, tapi tidak merasa memiliki. Nih. Oleh karena itu inilah kesempatan kita. Ramadan membentuk karakter untuk berbagi. Berbagi untuk apa? Untuk mereka. Jangan sampai kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti orang yang punya harta, duitnya banyak, hartanya banyak, dia punya emas, dia punya perak, tapi tidak dibelanjakan, maka di akhirat nanti akan disiksa, ditriska. Ya Allah, ditriska, digosok di neraka. Ditriska. Digosok. Ditriska pemirsa. Iya guru, iya. Ya Allah. Digosok. Uh-uh. Tuh. Hadza ma kanaztum. Inilah yang kau punya. Inilah yang kau simpan. Inilah simpananmu. Dibalas oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadam minal maut. Diajarkan di situ. Faqala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ditanya seperti itu. Ketika orang yang berpaling dari hadapan Allah, berpaling dari peringatan Allah, diajarkan di situ. Akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Kenapa? Karena berpaling dari peringatan, nggak mau dengar peringatan dari Allah, nggak mau dengar ajaran dari Allah. Diajarkan untuk bersedekah, dia tidak bersedekah. Diajarkan untuk melaksanakan ibadah, dia nggak ibadah. Harta banyak, duit banyak, tetapi nggak mau melakukan ibadah, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka salah satu orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kalau tadi disebutkan di situ, ketika orang-orang yang bersedekah, dia hartanya banyak, tetapi dia lupa dengan sedekahnya, diancam oleh Allah. Ancamannya luar biasa. Dia akan menyesal di hadapan Allah. Menyesalnya apa? Beliau berkata ketika dibangkitkan, qala rabbi
Berkata mereka, apa yang dikatakan mereka? Saya ingin menyesal. Saya menyesal di hadapanmu ya Allah ya Rabb. Saya menyesal. Saya pengen sedekah. Balikin saya ke dunia. Saya pengen ibadah. Saya melaksanakan ibadah kepadamu. Maka ternyata penyesalan itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mau berderma, saling berbagi. Amin. Hiduplah seperti dua tangan. Saling membantu di antara sesama kita. Janganlah kau hidup seperti dua kuping. Ini kuping kanan sama kiri nggak ada yang akur. Kuping kanan dengan kiri nggak ada yang akur. Makanya kanan kiri nggak pernah ketemu, Bang. Iya benar ya, padahal deketan ya. Deket banget. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Jangan jadi dua kuping. Iya, Maka jadilah seperti dua tangan. Yang ini gatel kita garuk. Iya, kiri gatel, kanan bisa datang garukin gak pakai diundang. Kanan gatel, kiri juga sama gak pakai diundang lagi datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Garuk-garuk. Itulah kehidupan seperti dua tangan saling membantu. Iya. Orang disebut kaya karena ada yang miskin. Benar-benar. Orang disebut kaya karena ada yang miskin. Gak mungkin disebut kaya kalau gak ada yang miskin. Orang disebut pejabat. Kenapa? Karena ada rakyat. Gak mungkin disebut pejabat kalau gak ada rakyat. Iya. Artinya gak mungkin disebut atasan kalau gak ada bawahan. Coba-coba pemirsa ada pakai baju atasan doang gak ada bawahannya. Wah, bahaya. Maka dari itu kesempatan kita Ramadan membentuk karakter. Karakter apa? Karakter untuk saling berbagi. Ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Inilah yang kita rasakan. Jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut miskin. Kenapa? Karena setiap harta yang kita keluarkan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarkan. Iya benar banget. Mana buktinya? Ada cerita. Dulu Nabi Allah Ibrahim, beliau itu nabi kaya. Nabi kaya. Pernah nyumbang berkorban itu 300 ekor onta 1000 kambing. 300 ekor onta 1000 kambing. Malaikat memuji. Malaikat memuji. Manusia makhluk yang lain memuji. Hebat luar biasa. Dikeluarkan itu semua, baru dia berkata, jangankan 300 ekor onta, jangankan 1000 kambing. Andaikan saja saya punya anak, saya akan sembelih anak saya. Itu kalau perintah Allah, luar biasa. Ternyata ditunaikan janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikanlah satu anak itu Nabi Allah Ismail dari Siti Hajar, maka diberi oleh Allah lagi 2 anak, yaitu anaknya yang bernama Nabi Allah Ishak. Inilah yang kesempatan kita, Bang. Tidak ada ruginya orang yang bersedekah. Tidak akan miskin orang yang mau berkorban. Insya Allah dengan kita mau berkorban, saling berbagi, yang dikeluarkan membawa keberkahan buat kita. Iya, baik guru, memang yang namanya sedekah ini kadang-kadang harus kita paksain ya. Jadi kadang-kadang udah dipegang di tangan, keluarin kagak ya? Keluarin kagak ya? Itu kenapa sih guru? Apa pas kita lagi mau keluarin setan pada datang bisikin, jangan, apa gimana sih guru? Maksudnya kadang-kadang niatan udah tegel nih di sini nih kan, wah nih pokoknya aneh mau ngeluarin duit misalnya 1 juta gitu kan. Pas udah di tangan nih duit, kayaknya berat bener. Berat banget. Itu kenapa itu guru kalau gitu guru? Itu bawaannya memang panggilannya bukan panggilan iman. Sebab kenapa? Memang pertama berat Bang Ali. Untuk memberikan sedekah itu berat. Berat, tapi kalau diseringin insya Allah. Dari kebiasaan juga. Gitu, sedikit. Ya nggak langsung gede gitu, kayaknya berat. Dengan sedikit akan timbul ngerasain. Tuh. Dilatih ya berarti. Dilatih, latihan sedekah. Jadi bersedekah itu kan bukan karena duit doang, bukan karena coba pakai duit, bukan. Ada juga sedekah yang lain ke harta. Yang punya harta bantu dengan hartanya pakai duit, yang punya tenaga bantu dengan tenaganya.
yang punya doa bantu dengan doanya, yang nggak bisa doa bantuin dengan pemikiran, pemikiran nggak ada juga ya bantuin dah, diem aja bantuinnya. Iya, Iya jangan gitu, diomongin ya. bantuin diem aja. Ya kenapa? Karena memang udah kagak bantu harta, duit kagak, tenaga kagak, pikiran kagak. Ya Allah sampai ngomong mulu kerjaannya. Wow salah lu tuh yang benar bagaimana? Au gitu Allah, bahasanya. Jadi kita melatih latihan sedekah. Iya, jadi kalau misalnya kita dari mulai sekarang mungkin Iya. yang kecil dulu dah, mau 2.000. Yang kecil 2.000, tiap hari. iya. Ya. Habis Ada naik. jamaah saya begitu. Setiap hari Jumat dia memberikan sedekah itu 20.000, tapi rutin, continue. Tapi alhamdulillah luar biasa. Dengan dia rutin seperti itu, tapi nggak jatuh miskin. Allahu Akbar. Iya, bahkan guru saya bilang kunci hidup ada 4. Yang pertama banyak berzikir, banyak bersedekah, senengin guru dan senengin orang tua. Masya Allah. Salah satunya bersedekah. Dengan kita bersedekah, insya Allah yakin yang kita keluarkan itu pasti akan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarkan. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh kita dapat ilmu lagi ya. Yakin nama Allah bahwa sedekah kita tidak akan membuat kita jadi miskin. Mungkin di dalam hati kita ini rezeki dari Allah, kita keluarkan di jalan Allah. Insya Allah Allah barokah dengan rezeki kita ya. Nah ini luar biasa. Dan pemirsa di rumah, sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Al Ustadz Zaki Mirza. Hapuskan dosa dengan sedekah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.